Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak, perkenalkan, nama saya Saleh Angkotasan, SPDI Kelompok Nusantara 28. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah singkat Gerakan Pramuka. Saya adalah peserta kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar Pusdiklatda Argasonya, Wartir Daerah Jawa Timur tahun 2020. Sebelum saya masuk pada materi sejarah singkat Gerakan Pramuka, dari Gerakan Kepanduan menuju Gerakan Pramuka, perlu kita ketahui bahwa sejarah merupakan cermin bagi keadaan sekarang. Mari kita awali dengan materi sejarah pramuka dunia. Gerakan Kepanduan atau Scout Movement didirikan oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tanggal 25 Juli 1907 saat diselenggarakan perkemahan di Brunswick, Island selama 8 hari yang terhitung mulai dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus yang mengalami sukses besar. Kemudian gerakan yang disebut Scout atau Scout Movement ini bertujuan untuk pengembangan para pemuda secara fisik, mental, dan spiritual. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang tertuang di dalam buku dengan judul Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Kemudian pada tahun 1912, dengan bantuan adik Baden-Powell bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girl Guides. Organisasi kepramukaan perempuan ini pun dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Sedangkan di tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Tahun 1920 pertama kali diadakan Jambore Dunia yang bertempat di Olympia Hall, London, dengan dihadiri oleh peserta dari 27 negara. Pada momentum dan pada kesempatan yang sama, pada saat itu kemudian Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Untuk putri atau untuk kepanduan putri pada saat itu memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London dan biro kantor wilayah, di antaranya di Amerika Latin, di Arab, di Asia, di Pasifik, dan di Eropa. Sedangkan Biro Pramuka Putra Dunia itu memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Yang berikut, setelah gerakan kepanduan dunia itu kemudian berkembang, itu juga diberlakukan di Belanda. Baden-Powell itu adalah seorang yang pertama mengeluarkan ide cemerlang tentang kepanduan dengan nama Varvinder. Nah, oleh orang Belanda itu dibawa dan didirikan organisasi ini di Indonesia dengan nama NIPV atau Nederland Indische Panvinders Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu India Belanda. Oleh pemimpin Indonesia pada saat itu dibentuk organisasi kepanduan. Organisasi kepanduan ini bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga pada saat itu, ketika kemudian dibentuk oleh para pemimpin Indonesia, bermunculanlah berbagai organisasi kepanduan. Di antaranya ada JPO, ada JJP, ada Natipij, ada SIAP, dan kemudian ada Hizbul Waton. Selain itu, pada tahun 1930, organisasi kepanduan seperti IPO, Pandu Kesultanan atau PK, Pandu Pemuda Sumatera atau PPS, KBI, saya ulangi, itu bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian 1 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1931,
terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia atau yang singkat dengan PAPI, yang kemudian juga berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1938. Antara tahun 1928 sampai dengan 1935 mulai bermunculan gerakan kepanduan. Ada yang bernapaskan kebangsaan, ada juga yang bernapaskan keagamaan. Kepanduan yang bernapaskan kebangsaan diantaranya adalah PI atau Pandu Indonesia, POP atau Papinders Organisasi Pasundan, kemudian ada PK Pandu Kesultanan, ada SPK Sinar Pandu Kita, kemudian ada KRI atau Kepanduan Rakyat Indonesia. Sementara kepanduan yang bernapaskan Islam ada Pandu Ansor, ada Al-Watoni, ada Hizbul Watan, ada Kepanduan Islam Indonesia, ada IPO atau Islamic Papinders Organisasi, ada Tridharma Kristen, ada Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan ada Kepanduan Masehi Indonesia. Kakak perlu kita ketahui latar belakang kelahiran Gerakan Pramuka. Pada dasarnya bahwa Gerakan Pramuka di Indonesia itu muncul atau dimulai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan beruntun. Yang pertama, kita bisa melihat pada pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang kemudian mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Merdeka. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Peristiwa yang kedua yaitu diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengisahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka pada saat itu dalam menjalankan tugasnya. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Peristiwa yang ketiga adalah pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Peristiwa yang keempat adalah Gerakan Pramuka secara resmi kemudian diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, dan bukan saja diperkenalkan di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat itu di Jakarta dihadiri oleh sekitar 1.000 anggota Gerakan Pramuka yang mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan dipilih di depan Presiden dan berkeliling kota Jakarta. Peristiwa yang kelima, sebelum kegiatan pawai atau defile, Presiden kemudian melantik anggota Bappenas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan penghormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 yang diberikan kepada Ketua Kuartir Nasional yang pertama pada saat itu ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai atau defile dimulai. Peristiwa yang keenam ialah peristiwa perkenalan Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Ini kemudian diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka yang ada di pelosok tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian kakak-kakak materi sejarah singkat Gerakan Pramuka pada hari ini.
Terima kasih, semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Salam Pramuka.